3 Undang topik. aku lagi dong. Ya udah nanti ya jam 5. Katanya mau undang lagi. Maksudnya beda hari, beda pembahasan gitu. Aku ada banyak kok yang mau aku promoin. Ya udah boleh. Tuh ya, jangan kapok ya, aku kayak kapok sih mukanya. Enggak kapok. Kenapa sih selalu judgmental terhadap orang? Katanya perasa. Kenapa sih harus judgmental kayak gitu? Justru itu, aku tuh peka banget sama kamu. Aku takutnya kamu gak nyaman aku di sini. Gak ada yang kayak gitu. Kita semua tuh berteman di sini, bersaudara. Keren banget, pantes 6 detik di friend berasa. Selamat datang di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah lo tahu, banyak juga hal yang lo belum tahu. Dan kali ini mungkin banyak hal yang lo belum tahu tentang Prilly Latukonsina. Bisa gua. Gila, emang tadi gak bisa? Bahkan banyak orang yang susah bisa. Ya kecuali semua fans lu sih pasti bisa. Semua orang yang tahu lu pasti bisa. Semua orang yang bisa baca pasti bisa. Gua aja waktu itu gak bisa. Latukonsina bisa. Gue bisa Prilly Latukonsina. Mungkin udah banyak yang tahu Prilly Mungkin udah banyak yang tahu Prilly Latukonsina itu siapa, tapi mungkin ada juga yang nggak tahu karena kan penduduk ini banyak 8 miliar di dunia ini, Indonesia 300 juta. Ya mungkin yang jutaan tahu lu, tapi ada juga mungkin yang belum tahu. Jadi yang belum tahu Buktinya siapa. kamu belum tahu. Tahu Prilly Latukonsina Tuh salah kan? Latukonsina. Pretty tadi bilangnya. Makasih loh tapi Pretty. Berarti kan itu lawannya Sylvester. Asawatinya Punicat. Iya. Ya udah, mungkin yang belum tahu pasti banyak yang udah tahu, tapi mungkin ada aja nggak tahu siapa. Bisa perkenalkan diri, Prilly itu siapa? Halo, nama saya Prilly Latukonsina. Terus gimana? Udah gitu dong. Prilly itu siapa? Prilly Latukonsina. Saya adalah seorang pemain film. Ini di sini juga mau ngobrol. Belum, itu kecepatan. Biasanya kalau promo Dewa langsung di skip orang nanti. Oh gitu. Nggak jadi, nggak jadi. Oke. Dia pasti mau promo. Oke, editor tolong potong ya. Nggak usah. Oh, nggak usah dipotong ya? Nggak usah. Ini kejujuran lebih penting dari segalanya, seperti film-film yang diproduksi Prilly Latukonsina. Belum loh, itu masih belum. cepet. Kenapa? Kok tahu-tahu aku? Enggak, mau mengenalkan diri tadi. Oh belum, nggak cukup segitu. Kan masih banyak yang belum tahu. Podcastnya buat lu nggak apa-apa, ambil aja. Boleh, mau kenalkan diri terus apa pendapat lu apa terserah. Gila. Ya udah, perkenalan diri apa? Aku Prilly Latukonsina, aku anak pertama dari 2 bersaudara. Loh kan boleh dong. Ya boleh. Kayak boleh. begitu. Terus ini apa? Hobi makas mikos. Apa tuh? Mifa. Hobi aku tuh datang ke podcast Enggak, kayak itu gini. tuh basa-basi. Oh, nggak harus enggak, dijawab kayak ya? makan bang nggak usah dimakan. Oh, aku Gitu, tuh orangnya apa gitu. yang ditawarkan aku ambil gitu loh. Kalau yang ditawarkan proyek gimana? Boleh. Proyek ilegal. Ah, jangan kalau itu. Pembalakan liar, Wah. sumber daya alam. hancur. Jangan dong, jangan Berarti kayak nggak pejabat semua- dong. Wis. Bukan pejabat, sorry. Emang nggak ada niat jadi pejabat? Enggak. Ya udah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Kita kan bahas 3 topik, di mana nanti topiknya Ika 3 sih, aku maunya 5. ya bener sih, ganjel itu baik. Nanti bisa dah dibuat 5. Tapi kan kadang 5 itu terlalu banyak, 3 terlalu sedikit, jadi 3 aja. Kenapa nggak 4 jadi di tengah? Ganjil lebih baik. Oh gitu. Makanya ada ganjil genap. Nah iya dong. Bener. Kita akan bahas 3 topik, di mana topik ini bakal setuju atau enggak. Tapi sebelum dibahas, harap meminta persetujuan. Kalau akan setuju akan ditanyakan topik-topik ini. Silakan. Oh iya, oke. Di sini ya tanda tangannya. Iya boleh. Salah. Di sini boleh. Boleh. Ya, terima kasih. Jangan dipalsuin ya. Enggak kok. Ini kebetulan nomor 4 ada juga diterbangkan ke Kamboja. Jadi sudah Jangan setuju dong. dengan itu ya. Ya, terbangkan aja kan lewat atasnya. iya Ini benar. landingnya di Jepang. Ih mau kali itu. Kawaii desu. Oh, dari Tokyo. Topik pertama adalah stop normalisasi nyuruh-nyuruh gaya bebas waktu grup foto. Setuju nggak? Tahu kan tiap grup foto gaya yuk gaya bebasnya yuk. Stop, itu harus dihentikan. Kenapa? Ya setuju apa nggak? Enggak. Kenapa? Aku suka gaya bebas. Ya kan itu kan bisa. Emang boleh gaya renang ketika bebas juga boleh. Lah gaya foto juga boleh. Boleh kayak gini boleh. Nah, tapi kan masalah kebebasan. Ketika kita kebebasan, ketika foto dari awal juga udah bebas. Siapa yang bilang dari awal nggak bebas? Nah makanya pas disuruh gaya bebas mau gaya Dari- apa aja. Gimana kalau dari awal juga udah bebas?
Kamu pikir kita udah merdeka? Kan bisa kayak gitu. Boleh kan jawab gitu? Ya boleh. Ya udah jawab Tapi aja. ya udah kenapa? Unnecessary berarti pakai gaya bebasnya dong. Dari awal kita udah bebas. Mungkin dari awal gayanya senyum karir kali ya, kayak Ya gitu. gimana kalau senyum karir itu sebuah gaya kebebasan Ya juga? nggak apa-apa, berarti pas disuruh gaya bebas, gaya yang sama. Karena itu bebas. Ya berarti nggak usah bilang gaya bebas, bilang aja gaya Itu terserah lain. orang yang ngomong. Ya emang terserah tuh, terserah juga kita berasa kesinggung. Ngapain Ya sih nggak apa-apa, kan bebas-bebas? bebas. Dari awal udah bebas, dari awal saya udah bebas di sini. Lo ngerasa bebas nggak ketika foto di awal, walaupun senyum karir ataupun enggak? Enggak, kadang dipaksa kalau mau foto. Dipaksa Padahal- gimana? Ayo pilih foto yang karir, emang gitu? Enggak, kan? kadang kayak udah mau pulang, ayo foto dulu, belum tentu mau. Belum tentu mau. Ya Iya. itu lain ceritanya kalau mau sama foto bebas. Kalau mau ya nggak foto sekalian, mau bebas pun enggak Tapi no kadang foto. disuruh, ayo foto grup ya, fierce dulu. Kadang gitu tuh disuruh fierce. Nah sekarang baru keluar fierce, dari tadi nggak bilang fierce. Oh ya, senyum dulu, baru senyum. Nah, baru bebas tuh maksudnya terserah mau fierce, mau Emang senyum, mau apa. foto fierce tuh kayak gimana, harus naik gunung? Hah? Firsa Besari. Beda. Tapi kan fierce, foto fierce. Beda, Oh beda. yuk foto fierce. Bukan Pasti kalau Firsa Besari lagi naik gunung 30.000 mdpl, pasti ada orang gini terus ada bilang foto fierce gitu. Iya kan? Fierce, Iya foto sih. fierce. Ya takutnya nanti semuanya pas lagi foto nggak ada yang senyum tuh pasti. Firsa Besari mah senyum. Dianya doang, karena dia namanya Firsa. Kalau yang lain pasti suruh fierce langsung fierce. Masa? Ya kalau gimana kalau yang foto fansnya Firsa Besari, pasti senyum juga. Kalau aku yang ada di situ, aku dikiranya disuruh fierce. Disuruh fierce, disuruh si Firsa Besari. Bukan. Disuruh apa? Disuruh bergaya fierce. Disuruh bergaya arah Firsa Besari. Kan bisa, maksudnya fierce gimana nih? Enggak. Ini melatih kecepatan tanggap. Kecepatan Ini tanggap ini apa kuis? Sayur apa? Sayur apa? Sayur oyong. Itu baru kecepatan tanggap kan? Ini cuman ngobrol-ngobrol santai ala warung kopi. Iya, bener-bener. Gak ada pertikaian, gak ada perdebatan. Iya, nggak ada, hanya nggak ada. pertanyaan tulus yang ingin diketahui dari pemikiran seorang Iya. Prilly Latukonsina. Aku sih apa sih tadi? Kalau gaya bebas itu sudah tidak diperlukan, gak usah ketika guru foto bilang-bilang, ayo gaya bebas, jadinya masih gini. Aku mah nggak apa-apa. Karena, Seru gaya lah, begitu. tapi gimana? Jadi kayak ketika gaya bebas tuh, gaya awal formal, terus kedua gaya bebas, gini. Kurang bebas apa? Ya maksudnya kurang mengekspresikan diri secara bebas. Ya, gimana kalau dia mengekspresinya begini? Ya Jadi mungkin ada standarnya. Masalah foto aja kita jadi astaga gitu loh. lah di dunia ini emang semua ada standar. Semua ada standar, tapi masalah foto Motor aja ada, Moto apa? motor ada standar. Kalau enggak jatuh. Nanti Yes. nggak bisa diparkir. Jangan salah. Ada motor yang nggak ada standarnya. Oh ya? Ya, motor rusak. Ya kan? Ketika Apa? nggak ada standar, rusak. Nih, masalahnya ketika kerusakan itu terjadi, apakah itu tidak bisa berjalan? Buktinya, kita tinggal di tempat yang rusak saja masih bisa hidup berdampingan. Mau gak hidup di sistem rusak terus? Tentu tidak. Ya udah, harus ada standar. Nggak ada standar, makanya pejabat kita korup. Benar. Harus ada standar kan berarti? Iya, harus ada standar. Ya kalau begitu, oke, saya setuju kali ini untuk masalah standar iya. Tapi kenapa standar foto bebas harus gitu? Gimana standar orang berbeda-beda kan? Nggak apa-apa. Harus ada benchmarknya berarti. Hal-hal kecil itu harus ada standarnya Oke. supaya orang siap untuk menerima standar ke yang besar. Oke. Kalau yang kecil aja nggak ada standar, yang besar ntar mereka nggak siap gitu loh. Iya benar. Sekarang gimana kalau standar foto bebas tuh gimana menurut lo berarti? Terserah, kalau aku sih gini. Kalau gimana kalau Kan dibilang sebagai itu gaya gini. kurang bebas? Hah? Gimana kalau itu dibilang kurang bebas? Ya gaya lagi, gimana kek? Tapi lu terima aja berarti? Karena Terima. menurut orang standar beda-beda gitu. Iya. Ya udah pokoknya gue sih tetap nggak setuju karena gue nggak mau masalah foto aja jadi ribet. Kita masih perlu ngurusin hal-hal yang lebih besar di negara ini ketimbang foto bareng. Misalnya apa tuh hal besar di negara ini? Banyak. Jangan terlalu ngurusin, nanti pejabat nggak kerja. Iya juga. Iya juga. Benar. Jangan terlalu ngurusin ya. Ya. Tapi kita juga nggak boleh apatis dong. Tetap. Oh iya, tetap dong. Karena kan biar bagaimana pejabat juga pakai duit kita. Benar. Ya tetap harus kita ngurusin namanya itu duit kita diapain ya tetap harus ada kayak gitu. Iya, Ada standarnya aja. tetap harus diurusin kerjaannya. Pejabatnya nggak usah diurusin, biarin dia mau mandi sendiri, mau pakai baju, ngapain kita urusin. Iya benar Itu mah juga. tugas Kecuali pelayannya. pejabat cilik ya.
Ya kalau pejabat cilik ada ya masa kita nggak urus, kasihan. Ya makanya pejabat itu ada standar umurnya. Jadi tidak cilik. Gitu. Ada standar umur tertentu yang tidak boleh dilanggar. Iya, benar. Ya udah, walaupun kita berbeda masalah foto bebas ini, kayaknya ada beberapa aspek yang kita setuju, Iya. yang cukup lebih fundamental dan lebih penting. Asik. Jadi kita agree to disagree aja untuk ini, karena gue tetap nggak setuju, karena bebasin aja, orang bebas, foto bebas tuh dari awal. Oke? Fine, nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Topik kedua, kriminalisasi orang yang baru buka HP pas mau bayar pakai kris. Tahu nggak sih, orang yang kayak udah antri lama, pas udah depan kasir baru mau bayar pakai kris, baru buka HP. Oh, terus lama kita ngantri. Jadi lama di belakang. Kriminalisasi orang-orang seperti itu. Sentikan perilaku-perilaku jelek seperti itu. Harusnya disiapin ya? Harusnya disiapin. Bahkan kalau bisa install semua aplikasi kris yang ada. Kalau yang satunya ngehang, bisa ada aplikasi lain. Tapi kalau dia ternyata tadinya mau pakai kartunya nggak bisa baru Kenapa pakai kris? nggak punya memantapkan pikiran dari awal? Kenapa baru di depan kasir? Nggak semua orang punya pikiran yang mantap kayak kamu. Ini bukan masalah diriku, dirimu, dan semuanya. Ini masalah tentang menghargai waktu orang lain, bukan di belakangnya. Iya kan? Benar. Lu suka nggak waktu lu dihargain? Suka? Suka kan? Lu suka nggak dilama-lamain? Nggak. Tapi dia kan ngelama-lamainnya nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Karena kayak baru inget nih, yaudah buka Kenapa kris baru deh. ingat selama ngantri ngapain aja buka TikTok? Iya. Ngapain buka biasanya TikTok? gitu tau. Ngapain ngantri buka TikTok? Ya, Mau ngasih namanya tahu juga. cara bayar gimana? Ini kan udah tahu. Ya tapi aku setuju. Karena ini sama aja kayak minta foto sama orang, tapi timernya nggak di set. Jadi tiba-tiba 10 detik. Kita harus gaya 10 detik. Iya kan? Iya. Iya kan? Saya ngerasain itu. Iya. Iya. Oh, bentang-bentang artis banyak diminta foto bareng ya gitu ya? Enggak, bukan dimintain foto sama orang. Nyuruh foto. Hah? Nyuruh foto orang. Dimintain foto sama temen, dia lupa ininya. Bilang, Nggak gimana siap, sih lu? nggak siap. Gitu, iya. Ya kan kalau temen bisa gimana sih lu? Kalau orang gimana sih lu, perang itu Alfa. Ya makanya kita harus sabar. Ya harus sabar lagi, kata lu nggak setuju tapi lu harus sabar, gimana sih? Nggak Lu nggak setuju tapi tetap harus sabar. Aku nggak setuju, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang nggak pengertian. Terus harus pengerti terus gitu. Orang-orang seperti itu ya mungkin dia banyak pikiran, jadi harus baru buka depan kasir. Ya namanya juga people pleaser. Ya kalau gitu tidak akan berubah sistem. Lu bilang dari tadi pejabat-pejabat ini, gimana kalau pejabat bilang, Prilly maaf deh, aku kan pejabat capek tahu ngantukan mulu. Loh, Aduh, itu bukan kasihan. people pleaser. Ya tapi kan Kalau terus itu maunya dia mengerti. Kalau pejabat people pleaser, dia akan bukan membahagiakan lu yang people rakyat. pleaser-nya. Jadi karena pejabatnya ngantukan, aduh kasihan ya, nggak apa-apa deh ngantuk, mungkin gedung DPR emang adem kali gitu. Gitu. Siapa tahu lu jadi nge-please dia. Kan kata lu people pleaser, Ya ayo. jangan. Kecuali berarti ada pengecualian. Enggak, people pleaser itu kan mengedepankan kebahagiaan orang lain. Betul. Tapi yang pantas bahagia, jangan yang nggak pantas. Emang orang yang di depan baru buka kris kelamaan itu pantas dibahagiakan. Enggak, pantas dimengerti. Kenapa? Mungkin dia lupa. Lupa aja, Tapi pernah gue nggak lupa. setuju. Nggak setuju kan? Cuman Iya. dipantas dimengerti. Cuma kayak udah ngerti lagi. Daripada ribut di antrian. Gimana kalau gara-gara itu lu menjadi domino efek dan perilaku itu semakin banyak karena ketika lu melegitimasi, memvalidasi perasaan dia bilang ke teman-temannya kalau Prilly aja nggak apa-apa. Lu siapa? Hah? Gua nanti di depan kasir lama 2 jam, Prilly masih bilang nggak apa-apa. Ya jangan 2 jam Ya dong. nggak ada yang tahu. Siapa Masa tahu lu buku saking HP 2 sabarnya. jam? Ya siapa tahu baru beli dari Nah, aku unboxing. nggak sabar Unboxing itu. ya, guys. Nih iPhone 15. Buat apa? Sabar lagi unboxing. Nggak, aku nggak sesabar itu. Nggak 2 jam berarti ya? Nggak sesabar. Berapa maksimal waktu batas lu untuk orang sampai kelamaan kris di depan lu? 2 menit. 2 menit mah cepet itu. Ya udah. Ya berarti itu sama aja kayak gua. Ya tapi kan kalau lu 30 detik juga udah nggak sabar pasti. Enggak, gua 2 menit 1, bisa. 2, itu. Bu, cepetan pasti gitu. Baru buka app aja 300 detik. Enggak, nggak nyampe. Lah kan internet sini di Indonesia kan tidak merata. Kalau di Gimana? mall mah ada kali. Ya gimana? Kan kalau di mall, gimana kalau itu dilakukan lagi di pedalaman-pedalaman daerah? Pedalaman nggak bayar pakai kris dong, bayarnya pakai cash. Nggak ada yang tahu, ada aja. Kan daftar GPN-nya gampang, langsung. Kayak promo. Tapi bisa. Diam-diam promo ya? Enggak. Ngapain promoin kris udah gampang ya? Iya juga. Enggak. Pokoknya kan daftarnya ya tinggal daftar, kenapa bisa aja gitu. Tapi kan nggak ada sinyal, penjualnya juga kalau nggak ada sinyal ngapain, nanti nggak masuk uangnya. Iya kan kalau nggak ada sinyal bisa pakai satelitnya si Elon Musk. Oh, Tapi paling hati-hati aja. Kenapa tuh? Takutnya pulsanya belum diisi katanya. Padahal nggak pakai pulsa itu ya.
Ya udah, pokoknya lu tetap sebenarnya nggak setuju-setuju sama gue kalau itu orang harus dihentikan. Iya. Cuman lu masih punya empati Ya terhadap udah, mereka. ngertiin aja Dan lah. 2 menit ya, 2 menit. Iya, 2 menit. Berarti 3 menit marah-marah juga ya. Kalau 3 menit kayak lama nih gitu. 4 menit udah kayak lama ya gitu. 5 menit. Kalau dia jawab iya, gitu gimana? Kenapa? Lama emang lama kenapa? Kan ngomongin dalam hati. Gimana kalau dia bisa baca pikiran? Nggak mungkin. Lama nih, siapa nih? Terus dia gak suka gitu. Gimana kalau misalnya lu dalam hati nih, misalnya lu lagi ngantri, lu dalam hati, misalnya dalam hati kan? Coba misalnya lu dalam hati. Gak gitu kan dalam hati. Oh iya. Kalau dalam hati kan berarti gini. Oh ya. Lama ya. Hmm. Gitu. Ya udah nih aku udah mau cerita ya. Deng 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 deng. Mana responnya? Mana suaranya? Mati. Oh, di dubbing berarti gua deh. Iya, dubbing ya. Deng 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 deng. Ding deng deng. Dia pikir ding ding. Dia yang punya kasir ding ding. Udah tahu aku di sini juga buru-buru ding deng. Pakai buka HP baru lagi ding ding. Boleh iPhone-nya 17 sih deng deng. Kelakuannya minus 17 deng 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 deng. Lama nih deng. Terus kenapa, Mbak? Saya bisa baca pikiran. Mbak yang di situ, Sini, iya. Kenapa nggak suka? Kenapa, Bu? Bu, saya mas. Nggak lihat ini kumis. Saya tahu saya pakai hijab, tapi ini nggak pakai kumis. Kenapa, Pak? Saya tahu ini saya pakai ini, tapi kumis ini. Kenapa, Pak? Kenapa? Tadi saya dengar kata hati Anda. Katanya lama nih. Apa maksudnya? Bapak dengar kata hati saya? Iya. Berarti Bapak tahu dong kalau saya mikir Bapak dari tadi ganteng, kumisnya gemesin. Itu juga. Tapi tadi saya ke alih juga sama pikiran hati yang lain juga. Itu bukan pikiran hati saya, Pak. Masa Anda bilang saya sangat sayang Omara gitu di pikirannya. Dan lindungi hewan-hewan yang terluka. Dan nyelam bareng hiu asik ya gitu. Kayak Bapak gitu. denger itu semua? Iya, denger semua. Dan pin ATM pun saya jadi tahu. 6 digit. Ya emang 6, Pak, semuanya. Lah jadi ngobrol, katanya Oh, iya, marah. benar. Oh, iya, benar, oh, iya, Kayak benar. jadi gitu. Oh, Gak apa-apa, jadi teman berteman. baru. Ya udah, pokoknya gitu ya. Iya. Ya kita untuk ini agree to agree berarti ya. Oke. Agree. Gue juga setuju karena ya udahlah, tentukan pilihanmu, dan kalau di depan kalau udah ternyata butuh waktu buat nyesal apa, minggir dulu. Sorry deh gitu. Ya, minggir Duluan. Hmm. Terus pergi nggak bayar. Ya jangan dong. Ya, enggak. Nyolong gitu. Betul. Tapi ketiga, orang-orang harus stop ngasih nama coffee shop pakai nama-nama patah hati. Setuju nggak? Emang ada yang pakai nama patah hati terus? Coffee shop semua rahasia si mantan. Kenangan istri, pilu kasih, kopi si dia. Kenapa sih namanya nama-nama patah hati semua? Bukankah kita meminum kopi itu merayakan sesuatu? Kita merayakan. Iya, termasuk merayakan kepatahan hati. Iya, merayakan hati rasa. Ya, elah. Ada saya lo 6 detik di sini. Ya, pokoknya itu. Ya kan, bukannya minum kopi adalah sebuah suatu perayaan. Ya kan merayakan rasa sakit. Kenapa dirayakan rasa sakit? Ya karena kalau nggak dirayakan nanti kita tenggelam di rasa sakit itu dan kita nggak bisa bangkit. Tapi kan hasilnya positif kalau dirayakan. Ya memang harus positif. Rasa sakit itu harus bisa menjadi positif. Kalau jadi negatif nanti kita menyakiti diri sendiri lagi. Udah cukup gak sih disakitin orang? Kok ada lagu piano? Dari mana itu? Oh. Tapi kan rasa sakit itu bukannya harus dirayakan seperti itu. Dirayakan dalam arti harusnya bukannya sebagai pelajaran saja, bukan kita sakit, kita sakit. Kadang harus kayak begitu, gitu. karena Kenapa harus kayak begitu? Karena kadang rasa sakit atau patah hatinya kita yang pilih sendiri. Iya, kita yang milih mau sakit yang mana. Kenapa nggak milih untuk sembuh dan sehat saja daripada sakit? Ya kan kita nggak pernah tahu hidup itu ngasih kita apa. Kadang ngasih kita rasa sakit, kadang ngasih kita orang yang salah. Kadang kita harus jatuh cinta sama orang yang salah juga. Gimana dong? Kalau udah kayak gitu emang kayak gimana? Apa hubungannya sama toko roti toko udah, kopi tadi? Kalau udah kayak gitu makanya beli kopi yang enak supaya mood kita bagus. Beli kopi yang enak supaya moodnya bagus kan? Supaya patah hati itu sedikit-sedikit tergugurkan kan? Iya, tapi kan kopi itu dinamain patah hati berarti kopi itu bisa menjadi perwakilan rasa sakit itu.
Oh, jadi gunanya itu mewakili, bukan menambah rasa sakit. Jangan dong. Soalnya ketika gue beli kopi-kopi sakit hati, gue aja sakit hati. Ketika sudah ceria beli, kenangan ini, kenangan itu, Nah, makanya, sebuah kasihnya. kalau kayak gitu jangan beli kopi yang kenangan mantan. Kenapa jadi promo? Itu terlalu merek itu. Itu terlalu merek. Gue udah nyebut kemana-mana. Kenangan tetangga, apa, rahasia ibu, apa. Ya, aku nggak tahu yang lain. Iya, pokoknya Kopi-kopi yang kopi-kopi lain. patah, kopi-kopi bertemakan patah hati Iya, lah gitu aja. Aku sih nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nggak apa. Untung banyak tuh kok kenangan. Gitu ya, berarti menurut lo itu justru malah bikin bukan menambah sakit hatinya karena justru mengembrace sakit hatinya Iya, itu. mengembrace. Kalau gue soalnya tetap nggak bisa mindsetnya kayak gitu. Kalau mau kopi bahagia aja sekalian. Jadi bahagia, gue jadi kopi happy-happy, kopi hura-hura gitu. Ya Kalau boleh gua. aja, tapi kan jangan ngelarang yang namain patah hati. Tapi kan nama adalah doa, gimana? Nanti beli kopi patah hati, ketika makan, saya bisa patah hati nih. Tadinya nggak patah hati, jadi patah hati nih. Enggak lah, enggak kayak gitu kan, nama orang itu doa. Nama kopi enggak? Nama kopi enggak. Nama kopinya enggak berarti? Nama kopi enggak, doa. Kalau ada nama orang kopi gimana? Ya nggak apa-apa. Nama orang, Pak Kopi gitu. Lucu sih. Iya kan? Tapi Iya. pasti ada, dunia ini 8 miliar. Pasti ada orang namanya kopi di Pasti dunia. sih. Ya udah, biar bagaimana lu tetap nggak setuju ya. Kalau terserah mereka mau namain apa ya. Iya, Kalau gue setuju sih. kenapa? Harus diberhentikan ya karena itu. Menurut gue jadi nggak bahagia. Karena nama adalah doa dan ketika kita mendatangi sesuatu itu manifest. Ketika gue mendatangi sebuah tempat judulnya patah hati atau apa, gue langsung sedih sih kalau untuk kopi ya. Ya Gitu. kenapa kebahagiaan kamu harus ditentukan sama kopi? Iya juga. Ya soalnya kalau kopinya nggak enak asam lambungnya naik, udah itu aja. Nah, nggak ada pengaruhnya sama nama dong Iya itu. sih, Tapi iya sama dong. biji kopinya. Ya sih. Ya udahlah. Gue tetap nggak setuju tapi tetap nggak usah nama-namanya gitu, bisa nama yang lain aja. Ya udah, apa coba kalau disuruh bikin brand kopi apa namanya? Tangisan alam. Itu kan nangis loh. Tapi kita jadi mikir ketika tangisan alam kita, wah ternyata alam kita tidak baik-baik saja. Oh, ya. iya benar. Gitu. Benar, Jadi benar. pengingat, nama adalah pengingat. Iya benar. Tangisan alam ya. Terus sedih ya. Apalagi teman-teman kita saudara-saudara kita. Gitu. Iya. Nangis. Benar. Terus kan air tangisan tuh asin. Ah. Jadi kopinya jadi macchiato karamel gitu. Oh, jadi sea salt ya, Jadi ada sea sea salt salt, ya. ada sea salt. Iya benar. Ih, setuju banget aku. Iya kan gitu. Ya udah, kita untuk ini walaupun tidak terlalu bagaimana kita agree to disagree Ya dulu. udah. Oke. Gua hargai keputusan lo kali ini, jarang-jarang gua hargai keputusan orang tapi Gila. Tapi ya ngomong-ngomong soal tadi kan kopi-kopi patah hati itu Ah. ada, tadi lu bilang masalah mengembrace patah hati. Mm-mm. Itu seperti sebuah kata-kata yang ada dalam sebuah film yang saat bentar lagi mau tayang. Betul. Sebuah film yang sangat mengembrace tentang patah hati dan cara seseorang menentukan bagaimana dia mau patah hati. Gila. Ya benar banget. Filmnya adalah Mama. Mama Hachi. Iya, aku suka banget itu. Ya memang. Sedih. Sedih kan? Makanya Iya. dia memilih untuk patah hati ketika mamanya ditinggal. Ketika mamanya meninggalkan dia. Ketika meninggalkan dia itu. Tapi itu kemana sih si mamanya itu? mamanya di mana kah? Tapi kau endingnya dia berada? ketemu kan ya sama mamanya ya? Enggak kayaknya. Ya Allah, sedih banget. Mama. Mama ingin sekali ku bertemu gitu. Oh, iya benar. Tapi itu film dulu. Oh ya. Ada sekarang film yang bisa Masa membawa. sih? Benar. Ya Allah, film lalu tuh Kak. Ganteng-ganteng serigala. Sangat sedih sekali di sana. Mana ketika kita melihat, wah kasihan sekali cewek-cewek itu dikerubutin serigala. Gila. Gitu, Iya benar. Tapi itu dulu. Itu Tapi dulu. Kalau yang sekarang ada yang terbaru Gila. Desember ini. Apa tuh Kak namanya judulnya? Patah yang Nyontek apa patah sih? yang hatiku pilih. Salah. Patah hati yang. Oh, di bawahnya dibacanya ke samping ya. Ya masa bacanya ke bawah? Patah hati yang kupilih. Jadi itu seperti menu ya. Patah hatinya apa nih? Broken home gitu ya, gitu ya. Ya Kayak gitu. benar. Ya, jadi patah hati yang kupilih gitu. Iya benar. Beneran kayak gitu. Bener. Jadi filmnya tentang milih patah hati. Kayak filmnya udah tahu hubungan yang nggak ada ujungnya, nggak bisa, tetap dipilih. Hey!
Terus ujung-ujungnya nyalahin cinta mah payah. Iya. Cinta mah aku gak pernah cinta. Laki-laki semua sama aja. Nah, Padahal dari awal udah cari masalah. dari awal udah milih untuk patah Udah hati. milih untuk patah hati, Iya. udah tahu they saw it coming but they Iya. keep on moving. Gimana tuh begitu tuh? Lagian kenapa? Kenapa itu? Ya Itu- karena itu banyak orang-orang kayak begitu. banyak orang-orang kayak gitu kan, makanya itu dijadiin film aja. Ya karena banyak kan orang-orang kayak, ya gue gak bisa milih jatuh cintanya sama siapa. Kok tiba-tiba gue jatuh cinta sama dia yang kita ternyata gak bisa bersama, tapi gue mau cobain dulu, gak apa-apa. Tapi nggak realistis jadinya kan? Justru realistis, banyak soalnya orang yang begitu. Enggak, maksudnya pemikiran kayak gitunya. Ya, yang Ya. banyak yang terjadi nggak realistisnya adalah lu kenapa kayak gitu sih? Ya karena kan kalau kata Agnes mau cinta ini gak ada Kenapa logika. Agnes? Oh, ya, oke. Gua kira dari sekian banyak ternyata tak ada logika. Oke lah, boleh lah. Bener gak ada logika. Berarti ada Gitu. Agnes maunya nanti. Gak ada. Kenapa nggak ada? Mahal pak. Ya nggak apa-apa, bisa ini aja via Zoom. Jangan Nggak dong. apa-apa via Zoom. Tidak logika berarti Gak ya. ada logikanya di saat kita udah cinta tuh kayak, yaudah deh jalan dulu aja. Pasti Jalanin dulu aja. itu tuh kalimat yang nyebelin tuh. Bener, berarti banyak nih kalimat jalanin dulu aja di sini nih. Di film ini. Kalimat tersurat dan tersirat. Tersurat dan tersirat. Tapi ada juga yang tersirat kayak gitu nggak? Apa jalanin dulu aja? Ya udah kita jalanin Waktu pas dulu lagi aja. nyetir mobil gitu. Iya, jalanin dulu aja. Mengalami ya lagi nyetir mobil terus jalanin dulu Ya kan aja emang gitu. jalan mobil. Ya jalanin dulu aja. Mau kemana? Hubungan Jalan ini, dulu aja. Hubungan ini. Nyetir mobil aja harus ada arahnya. Masa hubungan enggak? Ya udah jalanin Ada dulu nyetir aja. mobil nggak ada arahnya? Kemana tuh? Mobil odong-odong. Yang anak TK naik gitu nggak? Iya benar juga. Iya benar juga. Itu nggak ada arahnya Clem. Iya, bener, Tapi ini bener. kan dalam hubungan harus seperti mobil ya. Iya, Seperti cinta Alia dan Ben ya. benar. Alias AB. Alia dan Ben. Iya benar. Kalau disingkat AB. Iya. Kalau digabung Benal atau Alben. Itu kalau mereka nikah jadi hashtag Alben. Oh ya, benar. Tapi ternyata mereka tidak menikah ya. Coba kalau di mereka nikah hashtagnya apa ya? Alben Albente kan kayak al dente gitu, Albente. Oh iya, Ya, bener. bagus kan. Tapi terlalu segmented kayaknya. Tapi mereka itu jadi si Alben adalah Brian Daumani. dan aku. Produser juga, main film juga. Iya. Gimana tuh? Jadi Hemat budget. tapi ketika lagi main tapi tidak Ben, cut. Itu sutradara. Oh, enggak gitu ya? Enggak. Enggak gitu ya? Enggak. Gitu. Produser berarti ya, produser yang keluarkan inilah budget berarti ya. Iya. Berarti ketika lagi main, kamu ini gimana Ben? Alia, bukan gitu. Kaprilly ini konsumsi belum? Oh iya bentar, gitu. Iya gitu. Gitu. Iya. Lagi main. Bentar aku lagi syuting gitu. Bentar ya. Ya udah deh transfer dulu gitu. Enggak lah, enggak gitu. Nggak Ya gitu. Allah. Sedih Tapi banget. produser Sedih sekaligus banget, pemain. iya. Karena lu sebagai produser, lu kan ini bukan produksian film pertama lu dari Asik. sinema aku ya. Ya. Sinema aku ya. Sinema aku. Bukan pertama kan ini? Bukan. Ini yang keberapa berarti dari sinemaku? Banyak ya. Berapa ya, Pak ya? Pokoknya banyak. Ya, pokoknya Sinemaku segitu. juga bareng produser lainnya juga dan ini film semuanya cinta-cintaan ya tapi sinemaku ya. Enggak juga sih. Ya pokoknya berhubungan dengan hati lah. Iya, berhubungan berhubungan dengan dengan- entah cinta, entah kekecewaan dan segala macam Ya karena termasuk kan sifat hidup hati. kita dipenuhi dengan cinta gak sih? Betul. Tapi emang seorang Prilly emang selalu mengangkat itu karena emang kedekatan kah atau emang gua harus bikin orang-orang ini ngerasa relate dan gua ada di sana, ada untuk mereka. Kayak gua bikinkan karya ini. Enggak sih, karena ngerasa ini kayaknya kasusnya dekat Banyak nih terjadi, sama penonton. Apakah itu pernah kejadian juga dulu di masa lampau? Beda agama. Huh? Ini kan soal tentang beda agama ya, perbedaan keyakinan. Enggak pernah sih. Nggak pernah ya. Tapi perbedaan tujuan pernah. Sama aja sih, kadang beda agama dan beda tujuan, kadang tujuan juga bisa lebih kompleks dari perbedaan keyakinan kan? Betul. Betul. Atau kayak beda keyakinan yang dimana dia yakin, saya nggak yakin gitu. Kan beda keyakinan juga. Iya, kayak belum yakin aja udah di depan kasir tadi bukan siap-siap malah nggak yakin sih. Balik lagi ke situ. Dendam banget sih Iya, nggak sama apa-apa, pendapat kita yang berbeda ini. Biarin, nggak apa-apa. Tapi karena lu produser di situ berarti lu juga memilih-milih salah satu yang bagian dari cast-nya kira-kira mau jadi siapa ini siapa itu juga ya. Ada andil lu nggak di situ? Itu bareng-bareng. Ada bareng-bareng juga ya? Bareng-bareng. Karena kan menghargai keputusan sutradara juga dong. Kira-kira apa sih yang mungkin keputusan lu untuk menjadikan si Alia itu adalah Prilly? Ngapain sih milih dia sih? Menurut aku sih dia tuh bisa nurunin budgetnya ya. Oh,
Kirain karena dia cocok mau ininya dan segala macam. Enggak lah. Dan segala apa. Sebenarnya karena ini film itu terinspirasi dari series yang dulu pernah dimainin sama aku. Dengan judul yang berbeda. Dengan judul yang berbeda. Karakternya beda juga. Karakternya beda tapi kasusnya sama nih. Kasusnya sama. Nah, terus ketika menerima premis dan ada skripnya, oh ya udah kenapa nggak aku juga yang mainin gitu. Karena yang ngerasa deket juga sama perbedaan pendapat atau perbedaan visi ketika menjalani sebuah hubungan. Gitu. Jadi emang kayak sangat dekat dengan lu juga sebenarnya. Benar. Walaupun lu nggak ngalamin, tapi lu bisa merasakan dan lu bisa merepresentasikan orang merepresentasikan Latu Konsina. Alia dong. Alia. Representasikan Alia. Iya. Iya, karena di situ bukannya cuma tentang beda keyakinan atau perbedaan pendapat antara hubungan doang, tapi ada cerita antara anak sama ibunya. Gimana kita kalau ngejalanin hubungan itu pasti restu orang tua penting. Kalau ibu bilang enggak, ya susah, harus ngumpet-ngumpet di belakang. Kadang perbedaan di hubungan itu juga itu berarti, tapi kadang lebih berarti juga restu-restu orang sekitar kan. Kalau di Indonesia kan kita menikah Betul. sama orang, menikah sama keluarganya juga. Iya. Nah itu juga menceritakan soal itu. Terus juga karakternya kan ceritanya aku udah punya anak. Terus udah Anaknya punya dari suami lagi siapa? kan. Nanti nonton aja. Iya. Nah jadi kayak gimana ngurus anak di usia muda gitu. Banyak lah ya permasalahannya, nggak cuma satu ya, kompleks Iya, karena dari perbedaan itu ya. kompleks. Dan apa kalau mau mencoba menaruhkan solusi dari film itu, ya udah ini yang terjadi aja gitu. Menaruhkan kenyataan. Menaruhkan kenyataan Iya. in your face gitu ya. Nih yang terjadi. Iya. Lu harus terima, lu harus lihat kayak gitu. Karena ya film itu kan bukan untuk ngajarin atau bukan untuk ngasih solusi ya, tapi untuk membuat orang at least bisa menerima rasa sakit atau menerima proses walaupun di atas penderitaan. Benar. Tapi judul itu lo yang milih juga. Kenapa? Karena judul-judul film lu tuh kan kayak Kukira Kau Rumah, Ya. Ketika Berhenti di Sini, Bolehkah Sekali Ku Menangis, Perayaan Mati Rasa, Patah Hati Yang Kupilih. Kenapa judulnya nggak beda gitu aja udah? Judulnya satu aja. Kenapa harus panjang-panjang sih kalau film-film yang lu tuh? Aku emang Kenapa panjang-panjang? emang suka yang panjang-panjang sih. Untuk pemilihan Judul. film-film itu. Apa nggak takut orang jadi, aduh tadi film apa ya? Film Prilly. Jadinya gitu karena kepanjangan gitu. Ya juga ya. Iya kan? Bener. Iya. Film apa? Film Patah Hati Yang Kupilih. Prilly. Patah Hati Yang Kupilih Prilly. Tapi nggak pernah ada yang gitu kayaknya. Nggak pernah ada apa? Nggak pernah ada yang kayak film apa ya tadi? Film Prilly. Kayaknya Oh, nggak ada. selalu deh. ya, semuanya pasti hafal ya dengan judul-judul panjang. Karena kata-katanya kata-kata sehari-hari kan. Bener sih, Patah Hati Yang Kupilih juga sehari-hari sih benar. Patah Hati apa yang lu pilih tuh? Iya juga apa ya? Sehari-hari banget juga ya gitu ya. Maksudnya kata-kata yang nggak susah gitu Iya ya sih? sih, bukan Dextromin HCl 247 gitu ya. Iya benar. Iya, malatang-malatang. ya. Bukan absurditas dalam kepatahan hati. Nggak gitu kan? Absurditas dalam kepatahan hati, sebuah skripsi ala gitu. Ya kan nggak gitu kan? Kayak kosakata yang mudah. Tapi emang kalau pemilihan judul tuh biasanya kita rame-rame. Terus ada pilihan nih, kita bikin pilihan. Terus kayaknya ini enak ya disebutinnya atau ini aja ya. Jadi judul tuh kayak sambil mengungkapkan sesuatu. Jangan-jangan ketika judul rame-rame 5 orang satu kata terus digabungin ya, makanya gitu. Patah, hati-hati gitu. Ya, yang kupilih gitu. Patah hati yang kupilih gitu. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Pokoknya Nggak gitu. dirembukin aja. Emang dirembukin aja. Terus kayak, iya nih, jadi pas nyebutin judul itu kayak sebuah statement Ya. gitu. Ya udah, kenapa orang harus nonton ini selain tadi alasan itu? Ada Prilly ada yang berbeda nggak di sini? Kenapa orang harus nonton ini Karena sebenarnya? Prilly punya anak kayak di situ ya. Mm-mm. Itu cukup. Nanti mau lihat anaknya kayak apa ya sebenarnya. Kayak gitu. Soalnya kan sampai kuliah di ITB kalau nggak salah anak itu ya. belum. Oh belum ya. Belum. Akan. Nggak ada yang tahu. Doain aja yang terbaik buat Rencananya sih buat yang si mau kuliah di situ sih. Freya itu. Namanya Freya kan? Iya Freya. Doain aja si Freya buat masuk kuliahnya gampang. Iya benar-benar. Udah tahu ibunya lagi masalah, biar kuliahnya gampang sekalian. Jauh gitu. bener ya. Lah kita harus mikir jauh. Emang kamu mikirin ada sequelnya? Patah Hati Yang Kupilih, kedua Patah Hati Yang Dia Pilih, ketiga Patah Hati Yang Kami Pilih. Trilogi langsung. Gila. Dari Gila, POV gila. Alia, POV Ben, POV Freya. Ih, bener 3 juga. langsung. Tuh, langsung sinema. Ini ide yang bagus sih. Iya, perlu. Apalagi di zaman IP sekarang ini yang sedikit-sedikit. Nanti ada gamenya Patah Hati Yang Kupilih. Ada game. Bener. Ada body. Enggak, jadi pilihannya gini. Kita main game, patah hati yang kupilih. Terus ada 3 jenis patah hati. Kita Betul, mau pilih yang main mana? mana. Toxic relationship atau apa? Terus pas kita masuk ke gamenya,
toxic relationship. Nah, gamenya berantem Betul, tuh gamenya sama berantem. pacarnya. Iya. Walaupun semuanya itu ketika mulai harus ada scene awal, oh here we go again. Gitu. Oh iya ada Setuju. gitu, jadi kan ada kayak gitunya. Setuju. Terus tiba-tiba kegeser, wah beda agama nih. Ya udah. Nah di gamenya yang satu ke gereja, yang satu ke masjid gitu. Ih. Ya itulah emang penting. Nah Nanti itu ditunggu makanya kenapa triloginya. harus nonton, Apa karena harus ternyata sangat dekat sama kehidupan kita. Kapan memang harus kita mulai nonton? Udah 24 bisa kapan? Desember. 24 Desember. Bentar lagi dong. Iya bentar lagi. Kayak detik ini nih. Enggak sih, Oh, belum. enggak detik ini sih. kan ditayanginnya Oh gitu. Oh ya iya, udah. 2027. Udah basi dong. Kan ada di OTT tapi. Tapi udah basi, udah gak dapet duitnya tuh. Ya udah nggak 2027, udah 2026. Iya, 2000. Jangan dong, udah Ya, gak dapet duitnya juga. Desember ini, ya. Ya udah, Tolong. 24 Desember. Tolong. Apa kenapa gini-gini? Ya biar bagus. Iya bagus pasti. Tenang aja, orang pas film ini aja ada guanya 1, Gila. juta Tapi kok. kan ini gak ada lo, gue takut deh. Iya makanya sih. Kenapa enggak? Kan waktu itu dihubungin katanya jadwalnya sibuk. Ya untuk 6 detik sih bisa harusnya ya. Tapi walaupun nggak ada guanya kan lu wawancara sama gua, berarti pasti naik juga. Bisa nih ya? Iya, jadi Ya, akan naik. 3 juta minimal. Tolong ya. Pasti. Ini Tenang udah ada aja. lo-nya nih di sini Guarantee. lo. Saya Gila. Tenang aja. Suka nih. Tayangnya 24 Desember 24 2025. Sebelum Yes. memulai 2026, kita mulai Patah Hati dipilih dulu. Ketika 2026 udah tahu Patah Hati mana yang mau dipilih. Jangan gitu sih. Iya, kayaknya. jangan ya. 2026, Jangan gitu sih 2026 kita udah tahu patah hati itu berbeda-beda dan kita bisa mengantisipasi supaya itu tidak Nggak. terjadi, gitu kan? Katanya aku baca nih di sosial media ada yang posting 2025 adalah tahun penyelesaian. Tahun Katanya. penyelesaian. Nonton ada yang pernah baca gak? Baca semua baca. Tahun penyelesaian, tahun pelepasan. Jadi semoga di penghujung 2025 yang nonton Patah Hati yang kupilih itu bisa berani melepaskan apa yang udah gak baik buat Benar. dirinya. Jadi jangan memilih patah hati, memilih bahagia dan berlepaskan. Gitu. New Year New Me. New Year New Me. Oke, Bener 24 banget. Desember 2025. Iya. Nonton di mana? Nonton di bioskop. Bioskop apa? Bioskop kesayangan kamu. Bagus. Emang kalau artis puluhan film udah tahu sih. Ada jawaban bioskop aja, bioskop kesayangan loh. Ah ya, Soalnya bioskop kalau tidak kesayangan sayang, kamu. betul. Atau bioskop yang pernah memberikan kenangan buat kamu. Sehingga Jadi pas sayang. kamu nonton, kamu sambil membayangkan Benar. biasanya dia yang ada di samping aku. Benar. Sekarang aku sendiri. Inilah patah hati yang aku pilih. Nyambung kan? Bagus. Benar. Berarti 24 Desember 2025 nyari bioskop kesayangan Anda dan nonton ya. Gitu. Ya tolonglah, nontonlah. Nonton lah, apa susahnya cuma nonton cuma gini doang udah. Udah nonton. Kan beli tiket. Ya kan beli doang, tinggal beli. Gila, suka Iya, nih. kayak gitu. Demi mensupport Prilly. Ih. Prilly Lovers di Indonesia. Iya benar. Bener nggak sih namanya Prilly Lovers? April first. Bener tapi Prilly Ya, Lovers. karena aku suka Prilly nyikat-nyikat Lovers, aja. Bener, Prilly Lovers. Bener. Tinggal beli, nonton. Beli. Iya. Wah, Prilly bagus sekali. Wah, Iya kan? Beres. Ih gampang loh sebenarnya. Nonton. Oke. Nonton ya 24 Desember 2025 dan kita akan lanjut dengan pertanyaan Telegram. Sebentar, HP-nya ketinggalan. Kita akan menanyakan pertanyaan, jadi sudah dilayangkan ke Telegram, ada yang bertanya untuk Prilly. Oke. Ada pertanyaan terpilih yang akan ditanyakan. Pertanyaan pertama adalah, lagi butuh bacaan, tanyain dong rekomendasi komik lokal selain Sweta Kartika sama Faza Meong. Next. Apa suka duka? Boleh rekomendasi buku aja gak? Tapi jangan komik boleh gak? Boleh, buku. Sebutkan 41. Astagfirullahaladzim. Ya udah, setengah Satu aja ya. Ya udah, 2 deh. Ya udah 2. Sekalian promo buku gue. Ya udah 1 deh. Boleh sekalian. Jangan. Ya udah 2. Ya udah 2. Pertama, please baca Albert Camus The Myth of Sisyphus. Yang kedua, Tar dulu, Albert apa? Albert Camus. Albert siapa? Albert Camus. Albert. Nama tulisannya Albert Camus, tapi dibaca Albert Camus. Oh, Gitu. kamusnya Albert. Bukan. Nama orang itu. Nama Albert orang. Camus judulnya The Myth of Sisyphus. The Myth of. Sisyphus. Untung bukan judul film lu ya. Susah ya. Ya makanya lu tadi bilang judulnya nggak susah-susah ya. Iya kan banyak soalnya Albert of judulnya. Sisyphus. The Myth of The Myth of Sisyphus. Sisyphus. Ya, itu harus Sisyphus itu apa? Sisyphus tuh itu loh yang dia dihukum sama dewa untuk mendorong Oh, nama batu, nama dewa. untuk mendorong batu ke atas bukit. Tau gak cerita Sisyphus? Yang dia harus mendorong batu ke atas bukit, terus batunya dikelilingin lagi ke bawah, terus dia dorong lagi. Jadi kayak The Myth of Sisyphus. Ya, temennya Hercules lah pokoknya. Ya gitulah kayaknya. Ya, pokoknya itu The Myth of cerita Sisyphus. Sisyphus itu. Yang kedua yang buku lu itu Retak luruh kembali utuh.
Itu adalah puisi-puisi aku. Yang pernah mengalami retak, memilih untuk patah hati itu di fase retak, terus luruh, berani untuk melepaskan yang buat patah dan kembali utuh. New me. Kembali utuh. New year, year, new new me. me. Semua siklus Prilly ada di situ ya? Ada di situ. Ada fotonya juga nggak? Nggak ada dong. Ya, masa gue lagi nangis di foto terus taruh di buku? Pada Jangan. gitu tau banyak yang nangis di foto. Ya jangan, aku nggak Ya, gitu. masa. Aku nangis di film, dibayar soalnya. Ya. Suka nih gue podcast ceplos-ceplos gini nih. Apalagi ngomongin pemerintah gitu ya. Iya. Itu kan lucu, jadi nggak dibully nih, aman nih. Apa suka duka Prilly selama menjalankan usaha brand outdoor Konsina? Beda. Nggak, tapi sumpah. Gara-gara nama aku Latu Konsina, brand gunung itu, brand naik gunung itu, Konsina suka dikira punya aku kan. Ya aku mah bangga. Bangga ya? Orang pada pakai Konsina. Ini kayaknya Prilly Latu Konsina deh. Iya, ngaku-ngaku aja, padahal bukan. Oh. Gitu. Keren banget gitu, kayak itu kan brandnya keren. Emang keren. Promo lagi. Oh. Enak banget tadi dapet satu lagi. Iya. Jangan mau gitu-gitu. Gak tahu Jangan siapa mau. yang punya tapi. Coba nanti kita tanya ya. Pemilik Konsina silakan komen nanti langsung kita. Berat selanjutnya coba peragain jadi Roger Sumatra. Hah? Kenapa tuh ya harus peragain? Nggak tahu. Udah ya. Ini bohong ya? Bener tuh. Coba peragain jadi Roger Sumatra. Ih gila bener loh. Bener. Dan pertanyaan terakhir yang paling penting mungkin ya, yang berhubungan dengan Prilly, kapan Persita beli Mbappe? Nggak tahu. Pertama Persita itu bukan Tangerang ya, itu Tangerang Selatan. Oh iya ya? Kedua Mbappe mahal sih. Mbappe mahal. Ya udah, itu aja pertanyaan dari Telegram. Sangat berbobot sekali, terima kasih. Gila. Kok nggak ada lagi sih? Mau dong lagi. Apa? Durasi katanya. Kok gitu sih? Nggak mau ada aku lama-lama di sini. Lu kan buru-buru katanya tadi aja pas mau datang, mau buru-buru nih katanya gitu. Enggak sih. Iya. Gue udah nunggu ya di mobil ya. Kenapa gak turun dari tadi? Lah kan nunggu katanya belum. Udah. Siapa yang bilang belum? Ini ya. Katanya belum. Udah belum nih Udah. ganti baju. Kita udah nunggu dari subuh. Udah siap Prilly lah, datanglah Prilly. Saya mesti tidur Pak itu Pak. Yaudah, itu aja yang kita sudah bahas kali ini. Yaudah. Tadi 3 undang topik. aku lagi dong. Ya udah, nanti ya jam 5. Katanya mau undang lagi. Ya, maksudnya beda hari, beda pembahasan gitu. Aku ada banyak kok yang mau aku promoin. Ya udah boleh. Ya, jangan kapok ya, aku kayak kapok sih mukanya. Enggak kapok. Kenapa sih selalu judgmental terhadap orang? Katanya perasa. Kenapa sih harus judgmental kayak gitu? Justru itu, aku tuh peka banget sama kamu. Aku takutnya kamu gak nyaman aku di sini. Gak ada yang kayak gitu. Kita semua tuh berteman di sini, bersaudara. Keren banget, pantes 6 detik di frame terasa. Lu pikir ini semua tentang film? Asik. Semua tentang dunia? Apa yang gua rasain itu valid? Apa yang patah hati yang gua pilih itu? Semuanya valid. Mau gak gabung jadi tim kreatif kita? Jangan ya? Bukan main filmnya. Kenapa lu? Jangan ngerebut pekerjaan aktor-aktor lain. Kalau kamu masuk nanti aktor lain gimana? Tapi aku juga aktor. Walaupun I'm not an actor, I'm not a star. Nggak bisa gitu. Udah. Oke. Kita udah bahas 3 topik dan topik ini tadi ada yang setuju ada yang enggak. Ya. Yang setuju cuma 1, kayaknya mungkin ada masalah dengan gue jadi lu yang setuju 1 doang. Kita udah bahas film Pilih Hati, Patah Hati yang Kupilih. Ya. Yang bagus dan nonton tinggal gini Ya. 24 Desember 2025. Dan seperti podcast-podcast pada umumnya harus ditutup dengan sulap. Wis gila, coba dong. Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? Saya tahu, I know, Kamu tahu? you know. You know. Terpukau dong. Itu tahap pertama. Tahap kedua bilang stop di mana aja. Stop. Silakan diambil. Udah. Silakan dilihat. Dah. Boleh dilihatkan ke kamera. Dilihatkan ke seluruh dunia dan pre-love semuanya. Dah. Udah. Yang di sini udah tahu semua. Lu mau yang taruh apa gue yang taruh? Aku. Silakan. Dah. Mau lu yang shuffle apa gue yang shuffle?
Kamu aja deh. Oke. Di antara kanan dan kiri lu pilih mana? Kiri. Bagus karena lu menyorakan kiri. Gak apa-apa. Di antara kanan kiri pilih yang mana? Kiri lagi nggak apa-apa. Silakan maaf tangan kiri. Silakan buang lagi kayak gitu. Aku. Hah? Untuk pertama kali di dunia, bisa sebutkan kartunya berapa? Nggak mau. Kenapa? Kamu dong yang sebut. Enggak. Kamu Biarkan yang dunia tebak. yang bekerja buat lu. Nggak mau. Lu udah terlalu capek, Prilly. Jangan. Lu udah sebagai seorang perempuan yang hebat, yang pemain film berkarir, Jadi aku yang sebut nih? suara. Lu sebut. Oke. Karena alam akan membantu lu menjawab. Udah. Sebut sekarang. Sebut. 4 biru. 4. Biru. Hah? Yang benar? Iya. 4 biru. Ngaco ya? 4 biru. Enggak, lu pasti bohong. Iya. Nggak pernah nonton sulap ya? Nggak pernah nyulapin orang yang bohong ya? Iya juga, bahaya. Ya udah berapa? 5 merah. Hah? 5 merah. Bohong lagi nggak ini? Enggak, benar. Benar ya, janji nggak bohong ya, demi ya. Janji. Wah, udah gua akan menyorakan. Mana 5 merahnya bohong? Prilly Mahatela Tukonsina, lahir 15 Oktober 1996, adalah pemeran, pengusaha, presenter, penyanyi, model, aktivis, penulis, dan produser Indonesia keturunan Ambon dan Sunda. Dan pada kesempatan kali ini, Prilly memilih sebuah kartu Uno yang itu adalah kartu 5 merah. Ya, kartu yang dipilih Prilly adalah 5 merah. Mampus lu ketahuannya Prilly 5 merah. Belum tahu. Prilly Mahatela Tukonsina lah. Dah, Nah. udah. Dia nggak mengantisipasi aku bohong ya tadi. Coba kalau aku nggak ngaku, dia nggak bisa. Kalau aku nggak ngaku nggak jadi 4 biru. Tuh kan ini udah di briefing nih, udah di briefing nggak bisa. Ya nggak bisa lagi rusak. Udah. Prilly belum tahu.